Selamat pagi, ketemu lagi di podcast Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Robi, di Robi. podcast kali ini Kadin DIY bekerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM. Cukup menarik, hadir 3 narasumber yang menarik. Yang pertama saya sapa dulu Bapak Robi Kusumarta. Selamat pagi. Wah. Saya Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kadin DIY. Kadin DIY. Sehat selalu Pak Robi. Alhamdulillah. Yang kedua, ini menarik, sahabat kita sudah hadir Ibu Vera Mia Rosa, pemimpin Desk Kredit Mikro Kecil dan Konsumer. Ya. Bank Selamat BPD pagi. Daerah Istimewa Yogyakarta. Diborong KB nih Mbak Vera ya. Sehat Mbak Vera? Alhamdulillah sehat. Dan yang ketiga untuk membincang tentang podcast kita pagi hari ini sudah hadir bersama kita Mas Ibnu Kadarmanto, Ketua Kadin Kabupaten Bantul. Sugeng Ijeng Mas Ibnu. Sugeng Ijeng Mas Romi, Pak Robi dan Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Robi, Bu Vera dan Mas Ibnu, ini menarik karena ini adalah podcast perdana Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membincang bagaimana sih sebenarnya untuk membangun ekosistem berkelanjutan bagi UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, satu sebagai pemantik Pak Robi, ini kan sudah banyak masyarakat mengetahui bahwa sebentar lagi Kadin DIY akan melonsing program 1.000 anggota Kadin Mikro dan Ultra Mikro. Nah, kalau dalam konteks membangun ekosistem yang berkelanjutan ini sebenarnya maksudnya apa sih Pak Robi? Kok kenapa kok harus UKM? Padahal kan masih banyak nih yang level menengah ke atas. Mungkin bisa disampaikan dulu Pak Robi. Semoga. Terima kasih. Jadi begini, persoalan sudah cukup lama kita tahu bahwa basis ekonomi DIY ini dari UMKM. Bahkan 99,3% isinya UMKM. Ya. Dari 93,3% itu 90% adalah mikro. Dan kenapa mikro itu untuk gerak menjadi UKM naik kelas? Ya. Kita Kadin mengidentifikasi ada 3 persoalan besar. Persoalan pertama yang kita akan laksanakan yaitu melakukan apa yang disebut dengan korporatisasi. Kedua, peningkatan kapasitas. Yang ketiga, melingkan dengan bank. Pembiayaan. Oleh sebab itu kita merasa harus ada percepatan. Ya. Untuk segera mengoptimalkan, karena harus kita ketahui fakta 5,16% pertumbuhan ekonomi Jogja itu didukung oleh UMKM. Ya. Walaupun nasional 5,13 ya, bagus. Tapi pertumbuhan itu belum bisa mengangkat kualitas ekonomi kita. Ya. Nah, khususnya UMKM. Mulai sebab itu Kadin menginisiasi kita mengidentifikasi bahwa persoalan besar yang lain adalah bahwa si usaha mikro atau UMKM itu sendiri asimetris informasi dengan supporting agent, yaitu perbankan atau apapun. Oleh sebab itu Kadin ambil peran itu. Baik. Salah satu yang harus yang kita tawarkan adalah dalam rangka korporatisasi itu kita tawarkan mereka untuk bisa anggota Kadin. Menjadi anggota Kadin. Nah, artinya kan memudahkan juga untuk mendapatkan akses-akses yang selama ini mereka belum bisa mendapatkan gitu Pak Robi ya. Itulah yang saya bilang asimetris informasi itu bisa campur. Mereka bisa ke bank, bisa ikut pameran. Dan yang lebih penting lagi Pak Romi, yaitu melalui itu pula kita bisa mendorong persoalan besar kita yang kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Baik, siap. Nah, satu ini kan menarik nih karena ini adalah program termasuk yang baru kalau tidak salah dan ini piloting di Indonesia. Nasional. Tapi kalau kita melihat setback ke belakang kan memang masih ada yang belum paham nih Pak Robi. Menjadi anggota Kadin tuh manfaatnya seperti apa? Wong pada level menengah ke atas sering bertanya. Nah, ini pada level mikro sebenarnya bagaimana sih edukasi teman-teman Kadin DIY dan juga nanti dengan kabupaten kota untuk mengajak banyak UKM mau dengan serta-merta sukarela menjadi anggota Kadin Mikro atau Ultra Mikro. Ya, saya kira kita tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 97 Kadin menjadi rumah bersama daripada dunia usaha Indonesia. Terdiri dari koperasi, BUMN dan swasta. Ini harus diingat. Beberapa yang lalu saya secara khusus saya bicara dengan BMD bahwa kalian itu anggota Kadin. Anggota Kadin, betul. Dan kemudian si koperasi juga harus. Nah, dalam konteks swasta yang banyak yang di mana dihimpun banyak sekali usaha mikro itulah kita mensosialisasikan. Memang tahapannya ini cepat sekali, nggak 6 bulan baru kita bergerak. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa mencapai tingkat jumlahnya cukup banyak. Karena kalau di Jogja ini anggota Kadin itu di golongan menengah saja jumlahnya nggak cukup banyak, signifikan. Tapi kalau pelakunya itu sendiri ke kelompok mikro dan kecil ya itu harus ini rumah kalian. Siap. Itulah. Baik. Nah, saya ingin langsung ke Mas Ibnu. Dalam konteks
lokusnya kan teman-teman UKM ini kan ada di kabupaten kota, Mas. Ya, betul. Nah, senyampang tadi yang sampaikan Pak Robi, sebenarnya upaya teman-teman Kadin Kabupaten termasuk Kadin Kabupaten Bantul bagaimana sih untuk mengajak teman-teman UKM ini bersinergi dengan Kadin lalu memperbesar jejaring untuk penguatan mereka. Monggo Mas Ibnu. Terima kasih Mas Romi. Seperti yang sudah disampaikan Pak Robi tadi, di dalam Kadin ini kan rumah bersama. Ya. Jadi kami tidak mungkin bisa sendiri. Kami kolaborasi Mas Romi di Kabupaten Bantul yang saya contohkan. Seperti kami dengan berbagai kolaborasi dengan organisasi seperti dengan HIPMI, IWAPI, itu kami membuat program-program. Salah satunya misalnya 1.000 pengusaha wirausaha muda. Itu baik. dalam 1 tahun kita target. Baik. Kemudian di IWAPI itu ada 1.000 Srikandi pengusaha. Ya, okay. Itu kita kolaborasikan dan itu kita jejaring. Dalam beberapa saat kemarin itu sudah bisa tercapai 1.000 lebih malah dalam 1 tahun kemarin. Baik. Dan itu seperti yang sudah disampaikan Pak Robi tadi, itu memang benar. Itu terbukti dari beberapa saat yang lalu kita ada gempa. Ya. Itu memang yang bisa bertahan itu unit usaha mikro UMKM ini. Ya. Makanya di Jogja itu tingkat pertumbuhannya ekonomi memang lebih dari nasional. Ya. Itu salah satu faktor kelihatannya itu. Ya. Karena menengah mikro ini bisa bertahan. Salah satu seperti yang saya contohkan di Bantul kemarin, banyak mereka yang terdampak, tapi mereka juga punya inovasi akhirnya. Jadi membuat inovasi, misalnya dari sementara nggak bisa dia bertahan dengan usahanya, buat usaha kuliner atau buat apa? Salah satu itu, Mas. Oke, artinya kan memang UKM ini sudah bergerak dan ini ketemu dengan Kadin dan jejaring lebih besar makin memperkuat kapasitas dan kualitas mereka ya, Mas Ibnu ya. Betul. Nah, saya ingin ke Bu Vera. Ya, Bu Vera, siap. tadi Pak Robi sempat sebutkan bahwa salah satu yang menjadi bagian penting kenapa kok UKM ini diajak menjadi anggota Kadin untuk memperkuat, memperlebar, membuka akses fasilitasi. Nah, ini berhubungan dengan Bank BPD ini kan sudah ada MOU nih antara Kadin DIY dengan Bank BPD. Nah, dalam membangun ekosistem berkelanjutan dalam konteks pendanaan atau pembiayaan seperti apa program-program Bank BPD DIY, Bu Vera? Baik, terima kasih Pak Romi. Tadi meneruskan yang Pak Robi ya. Jadi memang ekosistem bisnis kan pada dasarnya adalah rantai bisnis. Namanya rantai nggak boleh putus. Dan ini juga harus saling terintegrasi. Nah, BPD ada di dalam itu, di dalam rantai bisnis tersebut. Kan diantaranya kalau komunitas seperti Kadin ya, BPD ada di dalam bisnisnya. Jadi kita siap mendampingi UMKM anggota Kadin untuk bisa mengakses ke bank tentu saja dengan kemanfaatan yang kita harapkan bisa meningkatkan produktivitas si UMKM tersebut. Kalau fasilitas apa saja di BPD kita dipercaya oleh pemerintah pada tahun ini kita harus menyalurkan kredit usaha rakyat itu sampai 1,2 triliun. 1,2 triliun untuk mikro ya? Untuk mikro, super mikro, dan kecil. Baik. Iya. Gitu. Jadi cukup besar ya kesempatan masyarakat untuk bisa mengakses dan kredit KUR itu sendiri kan sampai 100 juta itu tidak menggunakan agunan fisik tambahan. Artinya agunannya ya usaha yang dibiayai itu. Gitu. Jadi tidak memerlukan agunan usahanya fisik tambahan. Betul. Nah, baik, satu yang menarik mungkin nanti juga bisa saling mengisi. Salah satu yang dari catatan beberapa riset teman-teman di pendampingan itu sebenarnya tentang edukasi di UKM, Pak Robi, dan pendampingannya. Karena sebenarnya kan kalau UKM kan dia lebih konsen di produksinya, tetapi mencari akses pendanaan, pemasaran ini kadang memang butuh mitra. Nah, seperti apakah di luar yang pembiayaan BPD juga menyediakan, Bu Vera, tentang akses pasar dan sebagainya? Monggo. Ya, baik. Kalau Pak Romi, mungkin Romo Robi, Pak Ibnu suka membaca di slogan kami tentang KUR ya. KUR itu di seluruh Indonesia ada, di hampir semua bank BUMN ada ya. Itu kita memiliki slogan KUR istimewa. KUR istimewa. Pasti bertanya-tanya istimewanya itu apa sih? Jadi prinsip kami adalah kita memang bank yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, tapi tidak sekedar itu. Kita harus bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa istimewa itu tidak omong kosong gitu. Jadi kita melakukan pendampingan, kita menghubungkan jejaring para UMKM tersebut dengan jejaring-jejaring yang di dalam ekosistem bisnis ini. Jadi ini sejalan dengan
OJK juga ya dalam generic model ekosistem bisnis. Jadi kita bekerja sama dengan stakeholder sekarang kita juga berkembang dengan Kadin. Itu nanti pasti kita melangkahnya ke sana Pak, ke pendampingan. Tidak bisa dilakukan oleh BPD sendiri. Kita harus berdampingan dengan pihak-pihak yang berkompeten. Gitu. Baik. Iya. Banyak komunitas artinya yang tidak hanya dalam konteks pembiayaan tapi pada akses yang lain. Betul. Nah, Pak Robi ini menarik. UMKM naik kelas kan jadi jargon beberapa tahun terakhir nih Pak Robi. Betul. Nah, kalau kita lihat apakah sebenarnya pendekatannya kan tidak hanya pada akses pembiayaan, tapi ada fasilitasi yang lain. Nah, kalau Kadin dari nasional sampai di DIY dan kabupaten kota melihat apa sih sebenarnya urgensi fasilitasi selain dalam pembiayaan ini yang mungkin bisa diupayakan, monggo. Saya memperkuat yang disampaikan BPD tadi ya, supply chain atau itu harus dijaga dengan baik. Yang jelas Kadin menginisiasi untuk pemasaran misalnya. Di Jakarta itu kita punya konsep dan sudah jalan trading house dari Kadin. Trading house, baik. Kedua juga dalam konsep pelatihan sumber daya manusia. Karena persoalan dari UMKM tidak jauh dari industri yang lain, yaitu persoalan skill up dari tenaga kerja. Dan kita saya kira salah satu yang menonjol di nasional ya pelatihan kita. Nah, dan kemudian pemagangan untuk UMKM itu baru di Jogja. Ya, Anda tahu kita piloting di Indonesia di pemagangan pertama itu untuk UKM di Jogja. Nah, ini dicontoh. Jadi kita akan fokus kepada UKM dan kemudian lebih penting lagi bahwa pertumbuhan ekonomi yang diarahkan oleh Pak Gubernur di desa. Kami pun dalam rangka pengembangan UKM ini juga di desa kan jadi penting. Menarik ini karena begitu nyinggung desa, ya ini nanti di kabupaten kota. Mas Ibnu, tadi kan ada 1000 UKM muda, 1000 UKM Sri Kandi, itu kan lokusnya di kelurahan nah, itu terbagi seperti apa strateginya tuh? Jadi kita memberikan edukasi atau acara-acara di dalam kita fokuskan di 17 kecamatan di Bantul. Oh, baik. Ya, 17 kecamatan itu nanti kita ambil dari desa-desa di kecamatan tersebut. Nah, di situ kan di dalam saya contohkan misalnya di wirausaha untuk perempuan. Itu kan mereka kan rata-rata ibu rumah tangga, Mas Robi. Jadi dengan adanya kemarin dampak Covid itu, dengan ibu rumah tangga berkarya, itu sangat membantu ekonomi keluarga. Itu salah satu. Terus kita berkolaborasi dengan Dinas Koperasi di Kabupaten Bantul. Salah satunya kita menguatkan seperti yang disampaikan Pak Robi itu UMKM Go Digital. Itu yang sudah kita lakukan tahun kemarin. Jadi kita edukasi untuk UMKM yang mikro ini, kecil ini, itu biar dia pemasarannya tidak cuma di lokal saja. Ya, di digital. Programnya Bu Siwi koperasi kan luar biasa. Betul. Ongkir tuh. Free ongkir. Betul. Salah satunya itu. Apresiasinya. Di Bantul juga kita kolaborasikan dengan Bank BPD Bu. Ada juga. Itu ada juga untuk. Nah, artinya kan satu bagian yang menarik adalah bahwa membangun kemitraan ini harus menjadi bagian kerja-kerja UKM yang selama ini kita masih mensupport. Nah, bagaimana Kadin melihat agar mereka secara sustain, Pak Robi, ke depan dia bisa nge-link ke pembiayaan, nge-link ke pemasaran, bahkan dalam konteks perizinan-perizinan. Nah, seperti apa sebenarnya yang harus kita ajak pertama kali ini UKM? Pertama tentu rencana kita merekrut 1000 orang UKM tahap awal ya. 1000. Nanti kita buka sampai seluas-luasnya. Nah, itu akan jadi alat kita karena sekarang ada instrumen yang disebut digitalisasi. Acara hari ini kan kita bisa optimalkan betul. pelatihan, pendidikan, dan juga jangan lupa kita memberi akses yang diperlukan langsung di lapangan, yaitu akses pasar, akses modal, pendampingan tadi, konsultasi ya. Nah, Kadin sudah jalan bahkan bekerja sama dengan kampus-kampus. Sama. BPD juga kita sejalan ini. Jadi memang engage-nya dengan BPD dan Kadin yang luar biasa. Tapi catatannya kan begini, rekan-rekan semua, bagaimana meletakkan UKM ini menjadi subjek aktor dari menggerakkan usaha mereka sendiri. Karena selama ini kalau kita lihat, nyun saya beberapa program-program yang ada itu nyaris hanya nyekoi, kasih modal, kasih pendampingan, alat bantu, tapi kemandirian dan membangun kemitraannya nggak terbangun. Nah, seperti apa, Mas Ibnu di lapangan kemarin sering lihat, apa yang harus dilakukan nih oleh kemitraan ekosistem kita ini? Ya, Mas Romi, seperti yang saya kemarin saya diskusi dengan teman-teman di Bantul, salah satu itu kan penguatan tentang hasil karya mereka. Jadi
mereka itu kalau dengan unit usaha mikro kecil ini masih bisa menjaga untuk produknya itu masih bisa berkualitas. Tapi begitu dia naik kelas sedikit, diorderi order banyak pieces itu ya. Biasanya kalau misalnya di makanan saya contohkan itu ada rasa yang lain atau ada produk yang memang standarnya berubah ya. Nah itu fungsi kita untuk membantu mereka. Penguatan produk ini sangat penting menurut kami. Jadi salah satu juga mungkin yang tadi Pak Robi sampaikan dengan Mas Romi tadi juga mengenai berkaitan dengan SDM makanan itu sangat penting. Saya contohkan salah satu perusahaan besar di Kabupaten Bantul juga. Ini juga bermasalah dengan tenaga kerja yang skillnya kurang. Akhirnya ini keteteran mencari tenaga kerja yang skill. Ordernya udah banyak gitu ya? Ordernya udah banyak. Jadi ada salah satu perusahaan itu yang kapasitas tenaga kerjanya 3.000 baru terisi 2.000. Nah ini karena apa? Karena skillnya kurang. Begitu dia skillnya ada, dia keluar sen. Nah, ini salah satu PR kita bersama juga. Baik. Nah, artinya kan dalam membangun kemandirian itu kemitraan sinergi menjadi penting, Pak Robi. Ya, ini kan kita Kadin sudah berjalan dan kemudian dalam kepemimpinan Gusti Mangkubumi hari ini lebih solid kita melakukan koordinasi, konsolidasi dan bahkan ke branding tentang peranan Kadin dan tingkat 1 dan tingkat 2 itu lebih membumi. Oleh sebab itu saya kira acara yang akan kita laksanakan pada minggu depan tanggal 27 Februari tanggal 9. Tanggal 9. Maret itu akan penting sekali itu. Jadi saya harap lewat podcast ini kita memperkuat persiapan kita dan nanti UKM Jajan kan mari kita rayakan itu. Nah, baik, satu yang menarik kan meskipun di podcast ini belum bersama dengan Dinas Koperasi karena nanti di sesi kedua, tapi menjadi menarik. Mari kita lihat karena menjadi bagian gerak bersama ini kan saling memberikan masukan, Pak Robi. Nah, si Bakul atau Dinas Koperasi UMKM itu punya tools yang bisa melihat dari awal sebenarnya kebutuhannya apa. Karena yang sering terjadi butuhnya modal dikasihnya pelatihan pemasaran, butuhnya pemasaran dikasih modal. Nah, seberapa penting sih sebenarnya assessment mapping dari UKM ini? Nah, apakah dia sendiri atau sebenarnya Kadin Kabupaten mungkin BPD punya tools yang sebenarnya dia tahu masalah saya tuh di sini loh, sehingga saya harus treatment seperti dan mencari mitra seperti yang dia butuhkan. Bu Vera mungkin? Ya, baik, menyambung lagi apa yang disampaikan Pak Robi ya. Ini kita sangat menyambut baik untuk acara yang tanggal 9 Maret besok itu ya. Di dalam acara tersebut selain ada acara yang dari Kadin tentang digital ya, tentang web, kita juga akan meminta sedikit waktu untuk melakukan business matching B2B. Jadi di situ kan seperti real apa Mbak, konsepnya bahwa kita akan mengajak UMKM kita yang sudah bisa diposisikan sebagai off-taker, walaupun baru off-taker lokal ya. Di situ dia akan menggerakkan para UMKM yang nanti akan menjadi audiens di acara tersebut untuk bisa berkolaborasi. Artinya saling supaya mereka juga bisa meningkatkan produktivitas. Seperti itu. Jadi kita akan ajak mungkin 3 nanti off-taker yang akan kita ajak. Langsung ketemu nanti, dengan UKM-nya ya. Betul. Nanti mereka akan menyampaikan sedikit narasi lalu membuka booth untuk konsultasi. Langsung desk-nya bisa langsung konsultasi ya. Termasuk dengan kami dari pembiayaan juga kita akan membuka desk di sana seperti itu. Menarik, Pak Robi. Artinya kan sebenarnya mitra di luar Kadin ini memiliki resources yang bisa membantu menguatkan UMKM. Nah, seperti apa nih yang gerak yang gerak sinergi yang dilakukan Kadin kan sudah ada BPD, sangat mungkin nanti tentang perizinan, lalu juga dengan tentang kurasi packaging. Seperti apa Pak Robi yang bisa dilakukan bersama? Memang Kadin punya tugas untuk door to door, jadi tidak hanya sinergi tapi kolaborasinya. Ini yang kita dorong kolaborasinya. Kita door to door, kita melihat permasalahan kita, kemudian kita bukan memecahkan masalah, tapi kita memberi solusi. Memberi solusi, baik. Jadi Kadin itu datang untuk memberi solusi. Oleh sebab itu silakan rumah kita, jadi Kadin ini rumah dunia usaha, bukan rumahnya pengurus. Rumahnya pengurus. Yang kedua, ini juga iklim yang bagus buat kita ketika pertumbuhan ekonomi kita sedang dicoba. Ini justru mendorong kita untuk optimis. Kita bagaimana punya ekosistem yang bagus seperti airport yang baru,
Bank BPD yang sudah punya rencana perluasan yang besar kan. Kami udah dengar tuh. Dan kemudian pusat-pusat ekonomi kita, dan yang lebih penting kita ini ada 3 sektor yang nonjol sekarang, yaitu kulineri, fashion, dan agribis ya. Agribis pertanian. Ya, 3 ini yang namanya akan kuliner, fashion dan agribis. Agribis itu akan nampaknya peluangnya gede ya. Dalam waktu 3 tahun ke depannya harus kita jaga, diberi akses. Dan khususnya untuk fashion, kita Jogja, Pak Gubernur punya perancang dan industri yang bagus yang disebut bagaimana Jogja dari pusat fashion dunia. Jadi teman-teman desainer fashion diminta untuk membuat itu. Dan saya menarik sekali, sudah beberapa desainer dunia sudah datang ke Jogja. Saya tahu besok ada dari India, macam-macam. Ini berarti kolaborasinya. Tidak hanya sinergi tapi kolaborasinya sudah mulai terjadi. Dan fashion itu kita semua sepakat, tidak hanya outerwear, topi, kalung, aksesoris semuanya. Jadi kulineri tadi Pak Bantul luar biasa. Dan nanti Anda bisa lihat di showroomnya perindustrian ini banyak sekali produk yang sudah di repack ya sampai layak. Terus kemudian fashion, kemudian agribis sendiri juga menjawab kepentingan kita menjadi mengatasi pangan. Kedaulatan pangan, ketahanan pangan. Kedaulatan pangan. Nah, yang menarik ketika tadi Pak Robi bilang ada industri pengolahan, kuliner. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat basis kita, lokusnya itu ada di desa atau kelurahan. Nah, kita sekarang pengen ngobrol lebih jauh nih. Komitmen bersama. Karena kita ketahui Pemda DIY memiliki visi ngarso dalem bagaimana reformasi kelurahan, membangun ekonomi dari kelurahan, dari desa. Nah, dalam konteks ini Pak Robi, nanti monggo bergantian, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan bersama sehingga tidak hanya misalkan kalau boleh nyebut Panggung Harjo lalu desa, tapi muncul desa-desa lain dengan kekuatan ekonomi, pariwisata, kulinernya ini bisa kita angkat bersama. Mas Ibnu, karena Mas Ibnu yang Bantul banyak nih potensinya. Monggo. Mas Romi, kita juga menyambut baik sekali seperti yang saya contohkan di Bantul di data kita itu tahun 2021 itu UMKM itu sekitar 86.000. Data terakhir 2023 itu 128.000. Sama seperti yang disampaikan Pak Robi tadi, 93% itu dari mikro. 30% lebih naiknya. Nah, ini seperti yang kita juga kolaborasikan. Kemarin beberapa saat yang lalu kita kolaborasikan dengan Dinas Pariwisata. Kami membuat satu acara yang itu acara seperti kita coba terobos UMKM baru ini itu mencari investor, Mas. Jadi kita buat lomba, sejenis kayak lomba. Itu kita rekrut ratusan. Programnya BPD akhirnya itu kita saring sampai 50, 10 sampai 5. UKM kita kurasi. Kita kurasi. Dan 5 ini kita dorong. Kita kemarin mendatangkan 3 investor. Biar mereka dan basis UKM-nya di desa, di kelurahan. Dari sisi manajemen, dari sisi kualitas itu mereka nanti bisa mendapatkan salah satu apa yang mereka inginkan. Salah satu misalnya modal, ataukah itu peningkatan dari workshopnya atau apalah. Nanti itu kita kolaborasikan. Baik, nah Pak Robi menarik. Artinya kan potensinya banyak. Saya kok kebayang ini yang sudah dilakukan, karena basisnya BPD juga banyak di kelurahan. Ekonomi berbasis desa itu kan kita tahun lalu Pak Romi sudah ber-MOU ya dengan Kemendesa di acara BPD. ASEAN Rural, mungkin kalau masih ingat. Nah itu kan kita menginisiasi untuk MOU bahkan dengan BPD seluruh Indonesia, tidak hanya DIY tapi kami yang menginisiasi di situ bahwa pendampingan desa itu dari Kemendesa menyerahkan kepada BPD dalam arti melalui BUMDesnya untuk penguatan UMKM-nya penguatan UMKM melalui BUMDes, melalui ekosistem wisatanya, lalu ada dana desa juga itu. Artinya yang 1000 Kadin baru ini yang saya mohon tingkat 2 masuk ke desa-desa. Sampai lokusnya tuh. Kita nanti untuk tahun ini Pak Robi, untuk yang UMKM baru dan UMKM untuk wanita, ini kita dorong nanti supaya dia bisa kita kenalkan dengan Kadin. Silakan. Salah satunya kita biar dorong biar berKTA Kadin. Saya tertarik yang tadi Pak Robi bilang rebranding dan branding. Jadi kalau saya membayangkan kan Kadin masuk desa bangun UKM kelurahan itu loh. BPD masuk, dan sebenarnya BP sudah punya komitmen dengan MOU itu. Nah, Pak Robi, dalam waktu yang kan rencana kita nanti tanggal 9 ya. 9 Maret. Itu kan momentum kita declare Pak Robi.
kira-kira yang make sense, yang bisa dilihat, dan tentu yang 1000 ini kan pengen ngerasain manfaat. Apa sih yang aku dapetin setelah menjadi anggota Kadin? Nah, apa yang kira-kira ke depan yang langsung bisa kita eksekusi bersama, kita peruntukkan bagi 1000 UKM itu? Ya memang kita akan membuat suatu grand strategi itu 1000 itu, dari processing sampai marketing. Bahkan kebetulan saya memimpin di JEC, nanti kita mengatur waktu, saya akan buat pameran yang sepenuhnya untuk UMKM. Anggota UMKM itu. Luar biasa. Siap. Nah, artinya kan tidak hanya kita selebrasi ketika dia nerima kartu anggota, tetapi membantu dari mengkurasi produknya, lalu fasilitasi sampai pada pasarnya, Pak Robi ya. Nah, Mas Ibnu, ini komitmennya sudah ada nih. Bagaimana langkah Kadin Kabupaten Kota membantu program ini biar terakselerasi lebih cepat? Tentunya kami di Kabupaten Kota, seperti yang kami sampaikan di Bantul itu kan salah satu 3 sektor unggulan, Mas, di craft, terus di fashion, terus olahan makanan minuman. Nah, itu kita kolaborasikan dengan teman-teman di komunitas. Nah, dengan teman-teman di komunitas itu kita ajak diskusi, kita gandeng dengan program yang sudah ada di Kadin DIY itu, kita kolaborasikan seperti yang dicontohkan Pak Robi tadi, dengan UMKM baru nanti kita dorong ke Kadin, kita sampaikan bahwa nanti berbagai macam perlindungan mereka sama akses untuk kemudahan baik itu modal atau penguatan di dalam produk mereka, itu kita akan sampaikan ke mereka biar mereka lebih paham, lebih yakin ya. Oke. Satu, ini ke Pak Robi dulu. Di Musda Kadin DIY kemarin itu kan ada MOU Kadin dengan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dengan gubernur langsung. Nah, apa sih yang sebenarnya nanti bisa real yang bisa dipersembahkan bagi UMKM yang di 5 kabupaten kota ini dari MOU dengan Pemda DIY, Pak Robi? Ya, seperti saya sampaikan ada 3 hal besar, yaitu masalah korporatisasi, yang kedua peningkatan kapasitas SDM-nya, dan kemudian akses kepada sumber pembiayaan. Ini yang sensitif dan harus cepat diatasi. Dalam konteks itu, hari-hari kita yang sekarang memberi branding UKM. Jadi UKM itu tidak hanya representasi kita untuk bekerja mengatasi kemiskinan, tapi lewat UKM itu faktanya itu adalah kekuatan untuk pertumbuhan ekonomi. Betul. Jadi nanti mereka bergerak itu perannya lebih besar. Itu faktanya, karena di situ. Jadi kita masih perlu industri-industri menengah. Tapi UKM yang sudah existing sekarang tinggal bergerak ke sana. Dan perannya diberi peran lebih besar dan support lebih gede gitu ya. Dan salah satunya yang sekarang sedang kita kerjakan dengan segitiga dengan lembaga pendidikan, pemerintah daerah untuk skill up usaha, skill up itu. Manajemen dan juga untuk kapasitas produk dan pasarnya. Mbak Fira, monggo. Sejalan sekali itu, Pak. Jadi kita kan ekosistem bisnis berangkatnya dari pola pentahelix ya, Pak. Di mana di dalamnya salah satunya unsur akademisi. Betul. Kita beberapa saat yang lalu sudah ber-MOU dengan 8 kampus di Jogja untuk kita menggerakkan mahasiswa preneurship. Kita akan banyak program-program. Pertama kali nanti kami ikutkan, Pak, mencipta di acara tanggal 9. Wirausaha baru lagi ya. Dan nanti dari programnya Kadin ini tentu saja kami akan menangkap potensi UMKM yang akan menjadi mitra kami juga. Betul. Dan sebaliknya juga kami punya UMKM sekarang existing 31 ribuan, Pak. 31 ribu itu besar. Tangkap nanti sama Kadin. Nah, menarik Pak Robi. Artinya kan sebenarnya resources kemitraan kolaborasi ini ada, Pak Robi. Tetapi yang menjadi bagian penting bagaimana merawat komunikasinya seperti apa nih, Pak Robi? Apa saling nunggu atau Kadin yang ambil peran duluan nih untuk meeting, muter temu dan sebagainya? Monggo Pak Robi. Kadin mungkin mengambil peran fungsi koordinasi sesuai peran di undang-undangnya Tapi yang lebih penting ini kita membangun kesadaran bersama. Jadi problem kita besar selama ini kan informasi kan. Betul. Oleh sebab ini lewat kolaborasi kita ini akan makin banyak. Nanti bagaimana data informasi digarap, saya kira pemerintah sudah punya forum-forum ekspor macam-macam kita isi aja. Baik, tidak perlu menciptakan forum-forum baru kita melihat menciptakan yang ada. Baik, karena waktu kita terbatas. Nah, tema kita hari ini kan berbicara tentang bagaimana membangun ekosistem berkelanjutan untuk UKM. Nah, ini sebagai closing statement dimulai dari Pak Robi dulu. Satu kalimat Pak Robi. Bagi Pak Robi melihat merefleksikan UKM di DIY, satu kalimat. Satu kalimat ya? Kayak tes baik.
Karena ini penting untuk motivasi, untuk jargon dan slogan kita. Moga Pak Robi. Kurang lebih gini, berani, jangan pernah patah semangat. Berani, jangan pernah patah semangat. Baik, tepuk tangan dulu, luar biasa. Mas Ibnu, bersinggungan langsung dengan UKM loh di Bantul, monggo. Siap, J. Satu kalimat. Ya, tetap produktif, semangat, dan tahan banting. Tetap produktif, semangat, dan tahan banting. Luar biasa, matur sembah nuwun. Nah, Mbak Vera nih, monggo. Iya, BPD DIY siap berada di antara para UMKM tersebut untuk melakukan sinergi kolaborasi. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Robi, Mas Ibnu, Mbak Vera. Nah, satu yang menarik, kita tidak berhenti di podcast. Tentu seperti komitmen tadi bahwa membangun ekosistem berkelanjutan ini tidak hanya di tataran dialog dan di meja-meja podcast, tapi harus kita realisasikan. Nah, momentumnya kita tanggal 9 Maret nanti akan mulai, dan harapan kita nanti Pak Robi, Mas Ibnu, Bu Vera, mari kita gelorakan bersama acara momentum kita tanggal 9, deklarasi 1000 anggota Kadin Mikro dan Ultra Mikro, dan nanti beberapa fasilitas lain. Terima kasih Pak Robi, matur sembah nuwun, Mas Ibnu, Mbak Vera. Terima kasih. Komitmen kita bersama agar UMKM naik kelas, UMKM DIY tetap istimewa. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Silakan diunjuk minumannya.